Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Kita sekarang ngaji membicarakan tentang surga dan neraka, sementara di luar sana banyak orang yang tidak tahu bagaimana surga neraka, bagaimana sikap kita. Pertama, kita tidak akan ditanya. Kita tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana agama tetangga kita, teman kita, dan seterusnya. Kita hanya akan ditanya oleh Allah bagaimana agama anak istri kita. Anak istri kita. Bagaimana kalau kita ajak tetangga kita, teman kita, saudara kita untuk ngaji misalnya, ini khairul laka min humrin ni'am. Ini jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Sebuah ungkapan orang Arab tentang harta yang luar biasa. Artinya, ketika ada orang dapat hidayah, mau ngaji, mau kenal sunnah, mau taat, mau ibadah, gara-gara ajakan kita, petunjuk dari kita, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, dengan demikian tentu kita bersemangat, sangat bersemangat untuk mengajak saudara-saudara kita mengenal sunnah, taat, menjauhi maksiat. Tapi yaitu tidak wajib. Adapun terhadap anak istri wajib. Sampai kalau anak nggak mau sholat, disuruh pukul asal sudah umur 10 tahun. Wadribuhunna 'inda 'ashrin. Kenapa? Karena wajib. Termasuk istri, dari mulai didiamkan, kemudian pisah tidur, kemudian dipukul, dan terakhir kita ceraikan. Daripada istri kita memberatkan kita di hadapan Allah, karena diajak sholat nggak mau, disuruh nutup aurat nggak mau, malah berbuat maksiat, maka ada jalan terakhir, yaitu cerai. Bolehkah mendoakan buruk untuk abang karena tidak perhatian terhadap ibu? Lebih baik didoakan dengan kebaikan, dimintakan kepada Allah, mohonkan kepada Allah supaya sadar. Jauh ini lebih baik, ya, agar kemudian perhatian terhadap ibu. Jangan putus asa, ya. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Dia orang buruk, dia keras kepala, dia hatinya batu. Jangan. Belum berakhir. Dia masih hidup, kita masih hidup. Kecuali dia sudah mati dalam keadaan seperti itu, ya sudah. Dia masih hidup, kita masih hidup. Ya, siapa sangka sedahsyat sekeras Khalid bin Walid, Amr bin As, akhirnya lembut masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Enggak ada yang menyangka. Maka takdir rahasia. Jangan mudah putus asa. Terus ajak kepada kebaikan, didoakan. Sempatkan di waktu-waktu mustajabah. Sepertiga malam yang akhir, ketika sujud, ketika hujan lebat, ketika berbuka, dan seterusnya. Bolehkah mencium tangan ke orang yang lebih tua? Apa yang dilakukan oleh Nabi itu lebih baik kita contoh. Walaupun beberapa aimah berpendapat ini sekedar kebiasaan setempat, ya, tapi mencontoh Nabi tentu itu yang terbaik. Insya Allah antum masih ingat bahwa Nabi pernah mencium tangan Fatimah.
Berarti Nabi mencontohkan bahwa mencium tangan itu tanda kasih sayang, bukan penghormatan. Kalau tanda penghormatan tentu terbalik. Fatimah mestinya yang mencium tangan Nabi, tapi ini terbalik. Nabi mencium tangan Fatimah. Karena mencium tangan itu Nabi mencontohkan tanda kasih sayang. Saya teringat apa yang dilakukan oleh Syekh Ali Hasan ketika banyak orang di Masjid Raya Bogor waktu itu ya, berebutan mencium tangan beliau. Tiba-tiba beliau melihat anak kecil yang sedang digendong ya. Beliau ambil tangan anak kecil ini, beliau cium. Karena sekali lagi mencium tangan yang sunnah itu tanda kasih sayang. Kalau menghafal Al-Quran terus tidak hafal lagi, diancam seperti tadi atau tidak ya? Tidak. Yang terancam tadi ditinggalkan, udah nggak ada perhatian lagi, dan bukan sekedar hafalan, tidak diamalkan. Artinya meninggalkan kewajiban, tidak sholat lagi, tidak saum lagi, tidak belajar ilmu lagi, gitu ya. Bukan sekedar afdoliyah. Walaupun orang yang tadinya hafal surat Al-Kahfi misalnya, sekarang nggak hafal lagi, ya tercela. Jangan sampai seperti itu. Tapi yang terancam oleh hadis tadi adalah betul-betul berbuat maksiat yang tadinya taat. Seorang ayah yang bekerja di bank ribawi, bagaimana hukum harta yang diterima? Tetap haram. Jika istri dan anak-anak bisa memenuhi kebutuhan tanpa mengambil nafkah dari ayahnya, dilakukan ya. Untuk memberi semangat kepada ayahnya supaya segera keluar dari bank ribawi. Tapi kalau tidak bisa, nggak ada penghasilan lain, ya istilahnya kalau nggak terima nafkah dari suaminya, dari ayahnya, ya kelaparan, ya ambil sekedar. Artinya anak dan istri ikut mendorong suaminya, ayahnya, untuk meninggalkan tempat maksiat yang luar biasa. Lihat ancamannya, berenang di sungai darah, dimasuki batu mulutnya, tentu ancaman yang tidak main-main. Waliyadzubillah. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi